sama dia. Ini benar nggak di sini, nggak di sini. Lama sampai Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. 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 Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada sore hari ini kebetulan narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita mulai materi pembelajaran pada sore kali ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwasanya pelatihan online tata kelola pembelajaran dalam jaringan ini adalah kerjasama antara HIPKI, DPP HIPKI dengan DPP Gradasi. Kemudian narasumber kita adalah Bapak Ode Abdurrahman. Beliau dari Maluku, lahir di Banda Neira 10 Oktober 1979. Beliau sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian beliau S1 dan S2-nya di Yayan Sunan Ampel Surabaya. Kemudian S3-nya di Universitas Negeri Malang dengan program Teknologi Pembelajaran. Kemudian beliau dosen. Selain itu beliau adalah Ketua IGI Maluku, Direktur Akademi Gradasi, kemudian Koordinator Gradasi Maluku. Selanjutnya Bapak dan Ibu senior kami di HIPKI, mohon maaf, perkenalkan, nama saya Kholis pribadi, berasal dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian di HIPKI saya sebagai Wakil Sekretaris DPD HIPKI Sumatera Utara. Kemudian untuk di cabang saya Ketua DPC HIPKI Kota Binjai. Untuk di gradasi saya Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian untuk di daerah saya Wakil Ketua DPD Gradasi Sumatera Utara. Baik Bapak dan Ibu, kali ini sesuai dengan schedule kita sudah memasuki pertemuan yang terakhir, pertemuan yang kelima untuk materinya yaitu evaluasi kegiatan pembelajaran peserta pelatihan. Seperti biasanya kita mulai ini nanti 15.30 dengan sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit. Kemudian sesi kedua tanya jawab selama 45 menit. Selama pemaparan materi dari narasumber, kita harapkan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mic. Kemudian pada sesi tanya jawab, jika mau mengajukan pertanyaan silahkan klik yang ada bacaan atau tulisan raise hand dan nanti akan kami buka mikrofonnya. Kemudian materi kita kali ini sudah saya sampaikan tadi adalah pembelajaran tentang penilaian untuk para peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah 15.30, maka dari itu kami persilakan untuk narasumber Bapak Ode untuk memberikan materi kepada kita. Silakan Bapak Ode. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Mas Kholis? Dengar nggak Pak terlalu Ode. bagus nih hari ini. Saya Iya, iya Pak Ode. Bapak Ibu pimpinan-pimpinan LKP kalau ada di sini, teman-teman yang baru bergabung di kegiatan kita sore ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Mari kita berdoa di awal ini sebelum kegiatan, semoga apa yang menimpa bangsa kita hari ini sebuah cobaan ya, ujian agar cepat berlalu, sebuah musibah yang berkepanjangan tentunya yang kita tidak inginkan bersama. Tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk tidak berhenti untuk belajar.
semoga yang nanti saya sampaikan Bapak Ibu, kalau misalnya tidak bisa diikuti karena kita di beberapa tempat ya, saya di Indonesia bagian timur, ada teman-teman di Indonesia bagian tengah dan barat, tentu akses dan layanan jaringan kita mungkin akan sangat berbeda-beda, ada yang tersendat-sendat, tetapi di pihak panitia ini sudah menyiapkan ya, terutama Mas Kolis sebagai moderator sudah ada rekaman pertemuannya, jadi tidak perlu terlalu menunggu Hati. Iya, ini karena ada rekamannya, nanti bisa diputar ulang lagi. Oke, itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, minta izin ini juga ke teman-teman yang sudah sangat expert ya, kelas ke atas, bahwa materi standar ini karena saya melihatnya kita ini motivasinya adalah sharing ya, sharing and growing together. Jadi kita semuanya ini berbagi. Jadi kalau ada kelas materi yang sangat expert, nanti kalau kita diskusikan di kelas mungkin akan tidak sangat nyaman bagi pengetahuan yang rata-rata. Itu nanti cukup nanti kita diskusi japri-japriana boleh gitu. Misalnya ada yang tanya programmingnya segala macam, ya mungkin kita tidak sampai membahas detail seperti itu. Meskipun sebenarnya nanti ada ya, boleh terserah. Nanti kita diskusi. Tetapi lebih saya ingin bahwa teman-teman yang hadir sini, saya melihat rata-rata 100 lebih kita ini adalah rata-rata kaum ibu-ibu, dan saya yakin ini ibu-ibu hebat ya yang sudah bergerak lama di bidang pelatihan dan kursus. Tentu ini materinya tidak terlalu rumit-rumit Bu, jadi jangan khawatir. Ini pasti kalaupun ada yang harus kita kerjakan, saya pastikan tidak terlalu rumit-rumit. Sehingga kita mulai bersama, tidak juga terburu-buru begitu. Nanti pasti kalau ada sesuatu dicatat saja di kolom chat itu di bawah, nanti bisa memberikan masukan. Kalau ada yang terlewati silakan chat, nanti kita urutkan lagi. Jadi tidak terlalu masalah. Itu yang ingin saya berbagi ke Bapak Ibu hari ini. Ada materi yang sangat sederhana, nanti kita bahas apa yang harus kita siapkan ketika masuk di industri digital ya Bapak Ibu. Karena sebagian besar mungkin saya lihat beberapa teman-teman sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan yang sama, tetapi paling tidak nanti kita samakan persepsi tentang apa yang harus kita lakukan ketika masuk dan terlibat di dalamnya. Izin Kang Golis bisa Oke, siap. Share layar saya. Oke, sudah. Sudah ya, oke. Oke, mudah-mudahan tampil Bapak Ibu ya. Ini yang kita akan bincangkan, sebagaimana yang disampaikan Kang Kolis tadi, Mas Kolis tadi, beberapa hari ke depan. Di awal-awal ini kita akan mempersiapkan sebuah tools yang akan sangat mendukung kita dalam pembelajaran daring. Ya. Kenapa saya bilang pembelajaran daring? Karena istilah pembelajaran online dalam Kementerian Pendidikan itu sudah diratifikasi, sudah dirubah. Kalau pembelajaran itu daring. Kalau penjualan itu online, kalau bisnis ada bisnis online, tapi kalau pembelajaran daring dalam jaringan. Orientasinya apa Bapak Ibu? Kalau pembelajaran jangan sampai dibisniskan begitu, dijadikan ladang bisnis, meskipun sebenarnya kita juga ada di jasa bisnis jasa begitu. Tapi bisa dicek sendiri di kamus bahasa KKBI online, itu tidak ada lagi istilah pembelajaran online, yang ada itu adalah pembelajaran daring. Selepas ini kalau saya istilahkan daring pasti sudah paham, daring itu maksudnya dalam jaringan atau yang kita kenal online. Oke, ada beberapa fitur sebenarnya yang kita lengkapi sebelum kita siapkan infrastruktur. Tentu yang kita terhubung hari ini Bapak Ibu adalah salah satu tools atau perangkat pendukung yang akan sangat mendukung kita dalam berkegiatan. Kenapa ini yang menjadi topik utama? Sebelum kita melangkah bagaimana membahas topik, membahas kurikulum, membahas konten, membahas evaluasi, kita di hari pertama ini adalah mengenal beberapa fitur-fitur dan tool yang akan mendukung dalam berkegiatan. Terutama dalam kegiatan video conference. Nah, minta maaf itu tulisannya masih Inggris, masih kacau, harusnya video tatap muka saja begitu. Video daring gitu.
Apa ini secara teoretik, tetap saya harus kenalkan meskipun Bapak Ibu sudah sangat mengenal istilah ini. Jadi yang disebut video conference atau saya singkat VCon itu adalah interaksi dalam proses pembelajarannya, adalah interaksi. Jadi kalau cuma kita ngomong sendiri itu bukan interaksi. Misalnya ada pengiriman data dua arah. Jadi kalau misalnya saya komunikasi dengan perwakilan gambar ibu di situ, itu tidak ada interaksinya, tidak ada proses pembelajarannya. Kenapa ini saya spesifikkan begitu? Karena bisa saja yang ada di depan saya di sebelah sana itu adalah pemeran pengganti atau sebuah animasi robotik yang ditampilkan seakan-akan itu orang. Jadi kenapa harus tetap tatap muka? Karena ya, karena teman-teman misalnya tampilkan kan misalnya ini ada gambar, ada animasi lain. Karena kita tetap harus terinteraksi dalam sebuah kelas digital. Jadi saya tidak berbicara berhadapan dengan gambar, dengan orang, nah itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Sehingga bukan saja kita mentransformasi knowledge atau pengetahuan, tetapi yang kita transfer adalah psikologi kedekatan kita, gitu. Jadi bukan semata-mata transformasi. Kalau pengetahuan kan gampang didapat ya hari-hari ini. Misalnya saya seorang instruktur hanya menyampaikan silabus, gambaran-gambaran besarnya saja, dan dia hanya bisa mencari di internet, ya buat apa lagi belajar misalnya. Banyak orang beralasan ya sudah kita belajar di internet sama YouTube, di Google sama YouTube ya selesai misalnya. Kan tidak seperti itu maksudnya. Nah, ini juga nanti akan mendukung Bapak Ibu. Kenapa saya jelaskan sedetail ini? Karena kegiatan kita yang kelas hari ini adalah basic ya. Dan kita akan rancang sampai dengan Bapak Ibu menguasai ke tahap selanjutnya. Karena ada kegiatan selanjutnya yaitu teacher of training atau trainer of trainer lah, TOT, yang akan nanti melahirkan kembali calon-calon instruktur yang siap melatih ke teman-teman yang lain. Jadi yang kami masukkan ini bukan sekedar Bapak Ibu mungkin dapatlah slide, bisa dibaca saja. Tetapi paling tidak kita samakan persepsi. Yang dimaksud dengan pembelajaran ini adalah komunikasi. Yang kita transfer ini adalah nilainya, value-nya. Tidak akan ada transfer karakter kalau hanya mengirim slide seperti ini lalu kita baca. Seperti orang mengajar di TVRI. Makanya tetap kalau saya harus memberikan materi ini tetap harus paling tidak melihatlah interaksi, respon, kemudian gestur, bahasa tubuh ya. Yang kira-kira bisa tidak terima yang seperti ini. Itu basic pemahaman kita di awal. Nah, ini yang ingin kita sampaikan ke Bapak Ibu bahwa 3 poin ini yang nanti membuat pijakan paling kuat untuk kita bisa masuk ke pembelajaran selanjutnya. Minta maaf ini sudah mulai ada yang coret-coret. Oke. Manfaatnya tentunya tidak sekedar yang Bapak Ibu baca di teks tulisan ini ya. Ini manfaatnya lebih. Akan sangat berbeda sekali kalau cuma membaca. Tetapi ada penjelasan jelasnya bahwa kita tidak saja ingin memfasilitasi pembelajaran Bapak Ibu dengan tools ini. Tidak saja ingin memfasilitasi, karena ada banyak pilihan hari ini. Beberapa tools-tools atau perangkat atau aplikasi yang disajikan ini cukup banyak ya, cukup tersaji luas dan bebas dipakai. Hanya saja ada etika, ada estetika, ada nilai, ada banyak macam yang harus kita bahas. Yang jelasnya target utama kita ini sebenarnya adalah bukan saja tatap muka, tapi konsep pembelajaran yang mungkin akan transfer. Makanya sebelum ketika menyampaikan pembelajaran harusnya ada pengumuman, ada pengumpulan dalam kelas digital, ada penyampaian informasi-informasi yang mendukung pembelajaran. Ini protap ya, atau prosedur tetap yang tetap dijalankan dalam sebuah prosedur pembelajaran daring. Nah, termasuk yang kita akan kenalkan ke Bapak Ibu bahwa untuk menyesuaikan tool-tool ini tentu
disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, Bapak Ibu, hari ini kan kenal Zoom ini sudah lama, ada yang sudah lama, ada yang baru. Untuk menggunakan Zoom dalam jangka panjang, dalam durasi yang lama tentu harus berbayar, tidak gratis. Dan proses untuk memvalidasi hingga dia terbeli itu pun tidak semudah kita transfer bank lalu selesai transfer ATM. Ada apa namanya, dukungan-dukungan tertentu yang harus kita, misalnya pembayarannya pakai kartu kredit, pakai PayPal dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sebuah proses yang harus kita dalami dan kita pelajari. Artinya apa? Ada beberapa kelebihan kekurangan dalam perangkat-perangkat yang kita akan gunakan ini, termasuk fasilitas yang kita dapat, maka kami sarankan disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya, budget anggaran kita terbatas, lalu dukungan perangkat tidak tersedia maksimal. Kami bocorkan rahasia, misalnya untuk hadirkan Bapak Ibu dalam satu room seperti ini butuh perangkat akses laptop yang cukup tidak standar saja, harus menengah ke atas sehingga bisa stabil. Makanya yang kami syaratkan itu adalah misalnya dukungan perangkat yang tersedia, bukan cuma budget, bukan cuma akun yang harus berbayar misalnya, tetapi akses jaringan juga ini menjadi pertimbangan. Karena ini kita sesuaikan dengan kebutuhan, perangkatan kita rata-rata 100 orang, maka apa boleh buat, kita tetap jalankan saja. Ada materi-materi lain yang akan mendukung Bapak Ibu, termasuk beberapa tutorial yang bisa dipelajari setelah acara tatap muka ini. Tentu acara tatap muka ini hanya mendengar beberapa penjelasan-penjelasan secara teoretik, kemudian kami akan peragakan beberapa langkah-langkah yang kira-kira bisa menjadi pemicu dan stimuli, kemudian motivasi Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri. Dan ini juga harus ditangkap bahwa yang akan disampaikan seperti ini, Bapak. Tentu kami ini hanya berbagi, hanya sharing. Tentu hal-hal yang lebih teknis Bapak Ibu sangat paham lah di lembaga masing-masing. Kan punya kekhasan, punya ciri khas tersendiri dalam membimbing teman-teman ini sesuai dengan bidang kursus atau pelatihan yang sedang dijalankan saat ini. Itu. Oke, di pertama ini kami akan kenalkan sebuah perangkat yang cukup terkenal ini. Namanya dulu kalau pernah kenal berinteraksi dengan Google, namanya Google Hangout. Masih ada aplikasinya di internet, tapi sekarang namanya terkenal, brandingnya diganti. Namanya Google Meet. Sampai sekarang itu masih digratiskan. Terakhir tadi saya cek akunnya masih digratiskan, tidak berbayar Bapak Ibu. Akunnya itu bisa menampung 250 orang. Tetapi sarannya harus kita harus terintegrasi dengan layanan G Suite. Tulisannya G Suite ya. G Suite ini sebuah portal informasi yang biasanya disandingkan kepada layanan pendidikan. Misalnya begini, sekolah kita ada website. Kemudian kita ajukan, karena website itu berlabel SCHID, pernah dengar kan Bapak Ibu, SCHID, Kementerian Kominfo itu punya aturan bahwa setiap sekolah yang akan mengajukan domain, itu kalau sekolah harus menggunakan SCHID. Meskipun bebas saja, terserah mau pakai .com, mau pakai ORG ya terserah. Tapi untuk mengajukannya ke Google menggunakan nama sekolah SCHID itu, nah itu bisa diverifikasi lebih cepat dengan akun G Suite. Ada prosesnya nanti. Setelah ini mungkin saya kirim beberapa langkah-langkah itu kalau Bapak Ibu mau tiru. Tetapi terakhir, saya juga kemarin lusa itu mengajukan dengan nama sekolah, tetapi belum sampai hari ini divalidasi karena ratusan orang mengantri untuk mengambil fasilitas yang sama dari lembaga pendidikan sekolah. Jadi tidak seperti sebelum wabah COVID ini, prosesnya cepat, tapi sekarang sangat lambat. Ini apakah berbayar? Tidak berbayar. Ada keterangannya tidak berbayar selama masa pandemi. Jadi bisa menampung 250 orang. Hanya saja akses layanannya
disesuaikan juga dengan misalnya ini kelemahannya nanti tidak sama dengan Zoom. Kalau Zoom ada satu fasilitas yang tidak ada pada Google Hangout, yaitu apa? Bisa mengganti latar belakang. Mungkin seperti Mas Holis, itu latar belakang Mas Holis kan ada seperti gambar itu. Itu bisa diganti, tapi kalau Google Meet tidak bisa. Kalau kualitas gambar HD juga sama dengan ini. Fasilitas Zoom masih lebih lengkap ya. Itu yang nanti di dalam praktik saya dalam uji coba nanti saya akan praktikkan ke Bapak Ibu beberapa fitur ini, di antaranya Google Hangout ini. Kalau kita terhubung ya, oke, saya pindah ke tools yang kedua yang kita sudah tahu. Oke, ini Skype ya. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan atau pernah mendengar lah. Namanya Skype, sebuah korporasi yang dilahirkan oleh Microsoft, sebuah perusahaan besar ya. Nah, ini ada fitur gratis saat ini 30 hari, tapi setelah itu berbayar, atau mungkin kita akan ganti email lagi untuk gratis 30 hari lagi. Ini platformnya di Microsoft, jadi kita harus menggunakan akunnya Microsoft ya, atau Office 365 itu. Portal Office ya. .com untuk masuk ke sini. Ini ada fitur gratisnya. Sampai hari ini masih ada tanda petik digratiskan selama masa pandemi Skype-nya. Artinya bisa kita juga menggunakannya dalam sebuah pertemuan atau pembelajaran. Nanti kita diskusi Bapak Ibu beberapa fitur ini. Termasuk yang ketiga ini yang saya kenalkan. Kalau di aplikasi dikenal dengan Webex ya, tapi nama lengkapnya namanya Cisco Webex. Ini sudah lama sebenarnya, dia saingan utama Zoom ya. Zoom itu sekitar 2008-2009 sudah muncul, tetapi sebelumnya lagi itu sudah ada Webex. Dan ini baru di masa pandemik ini dia menerbitkan versi gratis. Layanannya di beberapa tempat cukup memuaskan, tetapi mengikuti akses jaringan juga ya. Sekarang dia bisa menampung 100 peserta sekali seperti kita ini, tetapi versinya durasinya 40 menit aja, sama 100. Kalau kita ini kan lebih 100 lebih. Di Zoom kita sekarang ini 100 lebih, tapi berbayar tentunya. Nah, terakhir saya tahu ini bukan batasan 40 menit. Kemarin kita coba 25 menit mati. Jadi tidak lagi 40 menit. Nah, ini juga terjadi di Zoom. Kalau Zoom hari ini versi berbayar, versi trialnya itu atau uji cobanya itu 40 menit pas, tidak bisa lebih lagi. Kalau seminggu yang lalu itu kita masih bisa ngobrol 1 jam, karena di jam-jam tertentu sebenarnya dia Zoom itu melebihkan durasi. Pak Ode, maaf Pak Ode. Ya. Ini teman-teman banyak yang menanyakan untuk apa? Untuk membahas kuisis yang kemarin Pak Ode. Oh begitu? Iya Pak Ode. Mohon maaf Pak Ode. Oh salah berarti ya? Iya. Materi kita, materi kelanjutan yang kemarin, evaluasi kegiatan pembelajaran Pak Ode. Mohon maaf. Itu. Berarti iya, Pak Ode. salah, Bapak tidak menjeda. Iya Pak Ode. Kelas yang lain ini. Iya, Pak Ode. Mohon maaf Pak Ode. Sorry. Saya minta maaf. Saya ada janjian juga dengan kelas yang lain itu. Saya kira yang ini. Oke, Bapak Ibu ya, saya minta maaf. Saya stop share dulu. Soalnya Mas tampilkan dari awal tadi. Iya. Sorry, saya minta maaf sekali Bapak Ibu karena ada kelas yang sama yang harus dimulai hari ini. Saya pikir yang sore. Ternyata nanti malam lagi. Oke. Saya buka ke diskusi aja lah Pak. Ini, untuk hari ini tidak ada materi, tetapi ada beberapa yang harus kita praktikan Bapak Ibu. Saya minta maaf. Saya tampilkan lagi materi di awal. Ya, kebanyakan kelas, betul Bu. Saya udah 1 bulan nggak berhenti Bu ini. Belum pernah tidur saya. Saya harus tayang 6 jam tiap hari. Silakan Pak, kalau kita buka diskusi aja Mas. Biar lebih enteng. Kita sudah
masuk setengah jam. Iya. Mungkin ada yang mau dicoba kuisisnya mungkin Pak Ode. Mungkin ada yang peserta yang mau dites kuisisnya mungkin Pak Ode. Oke, boleh Gimana? share, coba di-share. Bapak dan Ibu ada yang mau mencoba kuisis yang Bapak Ibu kerjakan, kita kerjakan rame-rame coba Bapak dan Ibu. Oke, beri bintang komputer. Saya kirim di. Nah, Ya, ini berapa soal Pak? Jangan lama-lama karena ada berapa soal ya? Ini 5 soal. Oh, sip, mantap. Masuk Pak. Bisa Kayaknya dilihat? sudah mahir ini, iya. Oke Pak. Teman-teman boleh mengikuti. Saya juga ngikuti dari sini. Wah, ini saya lupa ini. Bapak tidak ingatkan saya tadi pohon kelapa ini. Pohon kelapa. Oke, dimulai ya. Bisa di ini kodenya. Share aja Pak, digabung. diperkecil sebenarnya bisa. Tekan kontrol terus scrolling ke belakang biar dia lebih kecil. Kontrol ya. Ya, kontrol scrolling Pak. Zoom out. Ya, mantap lah. Kecil aja, kecil supaya kelihatan barcode apa namanya? Benar, mantap. Naikkan dikit Pak. Ini sebaliknya Pak di Itu terlalu besar. Balik. Nah, sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi. Nah, itu maksudnya Pak. Supaya, nah itu. kekecilan ini enggak? Kalau di komputer kelihatan. Kecil lagi. Kelihatan. Oh iya, enggak kelihatan ya, ada 49 komputer. harus di Kelihatan. 49 16 46. Oke, ini Kelihatan. cukup. Sudah, segitu aja. Kecil banget ya. Cukup. Cukup. Ya. Oke, Oke, mantap. silakan udah connect semua. Bentar. Ini sudah ada berapa 45 orang? peserta, 46. 47, 49, Pak. 10. 1. Nanti hadiahnya apa Pak Warno kalau juara? Hadiahnya tak kasih. Suaranya Tiket makin- pesawat Buat gratis, kelapa. Pak. Apa ngambil satu ya? Hadiahnya rumah. Mau kemana? Lagi PSBB. Boleh, ditunggu. NTT bebas COVID, jadi boleh datang. Asik itu, Bu. Iya. Siapa ini? Sudah kakak. Baru 71, 72. Kurang ya? Siap pun sama sih. 73. Siapa ini? Rasid. 80 udah. Ya. 8, 6, 7. Ini soal matematika bisa ditebak lebih mudah ini soal SD. Bocorin kuncinya Pak Warno. Dibocorin kuncinya. Nggak jadi evaluasi deh. 100. Udah 100 Pak, udah 100 Pak. Cukup. Nanti mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, Udah dimulai? udah dimulai aja Pak. Udah Oke, 100. saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dijawab. Iya, jawab. Waduh. Woi, ini soal apa ini? Hei, Kalkulator mana nih? Nah, ini kalkulator ini. Nah, ini kalau guru SD cepet ini. apa ngerjain ini? Nggak kelihatan. Udah Bu, isinya 80.
80. Dalam Terus maju. Tuh. Iya ngisinya. Kalkulator mana kalkulator? 38. Ini gimana? Wah, rame banget ini. Seperti interview masuk pegawai negeri nih. Oke, saya sudah selesai. Aduh, apa ini? Kayak CPNS. CPNS ini Pak. N berapa N? Apa enggak? Mbak? Maju Molas terus, ya, molas ya. maju 800 terus. Pelajaran dari pertama sampai sekarang yang menarik hanya kuis. Kuis. Iya nih. Menarik sekali ini. tahu lah Ini hanya lihat sesuatu. 175 kali. Berapa, Pi? 852, Pak. Kenapa nggak ada jawabannya ya, Pak? Ada yang Nomor kali yang saya. Ada 362 tambah 52. Jawaban saya belum ada, sudah beli. Kacang merah, Bu. Saya nggak lulus Pak Warno. 62 ya, salah deh. Gede-gede merah. Kira. Nah, hitungan selesai. Apa sih? Gimana? ini. Hebat. Kilo cuma jadi 10 bungkus. Salah 2 Pak. Lihat caranya. 340. Ada, Pak. Ini salah semua. Ini juga aku ini anu kan 2950. 2960 nek podo kan. Di 10%. Nomor 180. Ekonomi. Asli berapa? Belum 100%, Ini nggak ada yang bener ini, nggak ada yang bener semua itu. Ini lho Mbak. Mas Hadi kan misalkan saya ini nilai aku 5. Jadi wong iki kudu. Soal dari mana Pak Warno? Aku bener ya, Pak. Ini soal dari mana Pak Warno? Ini soal dari Oh, nek kacang iki Ini sendiri Depok, nih Depok. jaluk barang. Susah. 3. Berapa bulu, Ki? Benar 2. Nggak bisa masuk nih. Ini soalnya di Harus pakai kalkulator. Di luar kepala ngitung apa? Biasa ngitung duit. Emang. Saya dapat 50. Biasa ngitung duit, ngitung angka. Buluki berapa dapat jawabnya? Saya pengen lihat Pak Nurholis berapa ya? Halo Buluki. Saya nggak lulus. Saya satu aja yang benar. Dapat 50, Buluki dapat 50 tuh. Mana lihatnya? Berapa? Win. Pada yang utama, Kakak. Win. Bu Win. Saya 80% loh. Poinnya 3.100. Buluki dapat 50 tuh. 50%. 80%. Woi, Maya, mantap. Alhamdulillah. Nih, ngasih otak. Kali ini pusing kayak gini. Mana punya mama dong? Kelihatan. Ya. Lah dipangitukan. jawabnya tip. Enggak soalnya Pelajaran paling Nggak pusing ini. bisa tuh. Dibantuin sama anaknya. Oh, dibantuin sama anaknya loh. Iya, Mana dipangitukan? Lantas. Kita orang hitung duit langsung. Udah habis waktunya Pak Warno atau belum? Hitung duit kan dia kali ya. tidak. Ngomongin sembako aja sudah kayaknya. Poin 3.100. 80% barunya. Belum bojone. Orang halus dia. Langsung rono Mana wae. punya mama? Lihatin dong. Bisa dihitungan. Pak Warno minta izin coba evaluasi aja Pak. Udah. Gimana?
Itu tolong, jadi nggak buang waktu ya. Oke, Pak Warno coba dipraktekkan untuk mengevaluasi Pak Warno. Harus diberhenti dulu nggak Pak? Akhiri sebelah pojok kanan atas. Oke. Hah? Oh, udah. Diberhentikan dulu ya. Iya, diakhiri aja. Oke. Akhiri game. Oke. Oke. Ini evaluasinya. Oke, 5. Jadi yang paling berat itu nomor 5, Pak. Ini nomor ini yang paling benar ini. Ada yang benar satu. Benar, yang benar. Gak ada yang benar semua. Oh iya, itu berarti kompleksitasnya. Ini salah semua nih. Ya. Oke Pak, teruskan Pak. Coba yang ke Excel Pak. Unduh hasil. Sebentar. Ya. Harus selesai dulu. Itu ada titik kecil di atas kecil. Nah itu. Keluar berarti. Enggak usah di situ Pak. Unduh hasil di atas kecil. Kanan, Nih. kanan. Di atas Pak, di logo awan itu. Yang kuning logo Oh, awan iya. di atas. Ya itu. Di situ Pak. Nah ini masuk ke Excel berarti Bapak harus, oh iya, dia masuk ya. Kalau punya saya harus pindah screen ini. Ini evaluasinya. Ya, coba dibuka Pak. Klik di sini, Pak. Klik di sini. Harus di open file. Iya. Di Sudah share. terbuka, sudah Iya. terbuka Pak. Klik di Oke. sini. Masih proses kayaknya. Pak Ode. Halo. Pak Ode, saya mau nanya. Pak udah ada yang Itu mau Ada yang bertanya Evaluasinya. apakah waktu di kuisis dipengaruhi? Iya, jadi misalnya sama-sama jawabnya benar, tetapi kecepatan menjawab mempengaruhi Nah, skor. Bapak kecepatan Ibu. ini terpengaruh ya Pak ya. Nah, kayak seperti ini nih. Jadi skornya adalah terpengaruh dengan waktu. 2.730 ini paling tinggi nih, John Leo. Kembali pengalaman yang tadi. Ini Kemudian mau kolek. Bapak harus pindah, Bapak harus pindah. Saya yang tertinggi gitu. Bapak harus Iya. pindah screen. Nggak bisa, nggak Iya. muncul Excel-nya. pindah screen, Sama- share lagi. Pak. Pak, halo, Iya. Pak Kolis. Iya, Ibu Irma. Ya, Saya mau tanya, itu tugas-tugas yang kemarin dikasih sama Pak Ode itu from link ini gimana ya Pak ya? Mohon di-share deh Pak, saya kemarin ada yang kecolongan hadirnya. oh, From list untuk mengirim tugas maksudnya. iya. Nanti lewat WA aja ya Bu. Nanti apa saya share dari WA aja ya Bu. Ibu kirim WA ke saya aja ya Bu ya. Oke, makasih Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Warno, saya bantu ya Pak Warno, ini saya stop Oke. dulu ya. Iya, stop dulu, nanti masuk screen. Nah, Di-share lagi Pak Warno, tapi yang Excel-nya yang di-share Pak. Oke, siap. itu sampai kapan? Ini. Aku ya orang yang komunikasi. Ya. Komunikasi, Yang ini Pak. ya benar. Oke, ini saya shot berdasarkan skor yang tertinggi ya. Ore, Lucky peringkat ke-6. Ore. Ore, peringkat nomor 5. Nah, halo LKP Maya. Pilih kolom B. Peringkat ke 1, 2, 3.
Ih, Sorry. Keberapa ya tadi? Saya berdasarkan peringkat B dari Z ke A. Pak, mau bertanya, Pak? Keliru itu penggunaan Excel-nya itu Pak. Skornya itu yang Beda ya? Pak Warno, itu Ya. akurasi itu pada posisi B atau C? Ya, ini B. C. Ini kan C, ini C. C ya. C, ya betul. Skornya, Betul. oh ya betul nih. Ya, itu baru. 300 Sri Juwita. Kemudian kedua Arin. Ketiga LKP Maya. Keempat Moholik. Nah, ini kan nilainya sama Pak Ade. Ya. Ini kan 80. Ya. Skor ini dilihat dari segi apa ya? Ya, skor itu kan kecepatan menjawab, Pak. Oh. Jadi meskipun jawabannya sama, tapi kecepatan menjawab itu juga berpengaruh. Jadi siapa yang jawaban lebih cepat, itu skornya poinnya beda. Ya. Jadi saya sampaikan tadi ke teman-teman kalau meskipun jawabannya sama, ada 2 orang menjawab sama, siapa yang lebih cepat mengklik itu dia skornya lebih. Kabupaten Cirebon, bagus. Selamat Juwita. Pak, sebentar Pak, saya sampaikan sesuatu di sini. Pak Warno minta izin. Cirebon. Silakan. LKP Maya. Pak Warno, saya sampaikan sesuatu sini, Pak Warno. Oke, silakan. Boleh naik, Pak Warno, naik dikit. Sampai di bawah. Naik, sebentar ya. Oke, Bapak. Oh iya, naik. Saya pakai slide-nya Pak Warno aja. Naikkan dikit, Pak. Sampai di tengah. Paling bawah supaya kita bisa tahu. Ya, paling bawah. Bapak Ibu sambil lihat slide-nya Pak Warno, naikkan terus, Pak. Izin, Pak. Jika ini benar-benar terjadi di LKP kita, terus Pak, ke bawah Pak. 0,5% dari sini ini sebenarnya tidak bisa menjawab ya, setengahnya ini. Iya. Ini sebenarnya kalau benar-benar terjadi itu berarti harus ada reevaluasi Bapak Ibu. Nol nih. Ya, bukan ini aja. Di atas tadi kita hanya lulus di atas passing grade yang sedikit ya, berapa persen aja. Jadi yang begini ini harus dievaluasi secara mandiri. Entah modelnya, entah materinya, entah metodenya. Ada 3 itu, metode, model, sama media. Jangan-jangan dia tidak paham. Jangan-jangan metode kita pengajaran salah sehingga dia tidak paham. Karena betul. saja memberikan materi secara keilmuan, tapi latar belakang kita pakai media apa, kita pendekatannya bagaimana, itu juga menentukan. Ya, betul tuh. Dan kita ini kan jarang terjadi. Misalnya kalau sudah tidak lulus ya kita ujian lagi, remedial lagi dengan soal yang sama, itu agak keliru. Harusnya ada 2 variasi soal yang membedah atau tingkatnya bagaimana. Mungkin ini jadi contoh, Pak. Ya, itu yang ingin kita bahas hari ini, Bapak Ibu. 50%, minta maaf, Pak Ode. Ya, 50% kita kan yang zona merah. Ya, artinya betul. Bahwa pemahaman kita sebagian setuju Pak Ode. Oleh karena itu mungkin secara evaluasi itu apakah kita evaluasi kembali materinya secara online atau offline, itu pertama. Yang kedua adalah kita melihat saya bicara kembali, ya, Ibu ya. Jadi yang saya gambarkan kemarin itu begini, ada namanya evaluasi pembelajaran, ada namanya evaluasi program, Bapak Ibu. Kalau evaluasi pembelajaran itu berkaitan dengan yang ada di instrukturnya kan, di internal. Instrukturnya, di bahan, materi, itu harus direview lagi. Itu bisa dilihat. Kan ada instruktur, misalnya
Ada instruktur yang mengajarkan seenaknya misalnya. Yang penting dia kasih materi, dia santai. Memang tidak semua. Ada juga yang terlalu ngotot, kan beda-beda ya psikologi instruktur ini. Ada yang merasa sangat kelasnya itu kelas eksekutif, yang bilang pokoknya masa mudah gini kamu nggak bisa jawab. Ini kamu istilahnya dia menyamakan persepsi orang yang kita latih itu sama dengan instruktur, itu kan ada. Iya, betul. Tanya begini, oh gini aja kamu nggak tahu, gimana kamu ini? Lah itu metode Pak. Betul Pak Ode, mantap. Kita ini kan memaksakan kehendak ke orang yang kita ajar sama dengan kita kan, padahal tidak. Iya, betul. Dan bisa juga ini. Ya, dan jadi bisa juga ini siswanya metodenya menjawabnya kurang jelas atau kurang paham juga bisa, Mas Pak Ode. Nah ini dari sinilah Pak, kita kan butuh evaluasi dari data ini Pak. Dari mana kita tahu jelas tidak jelas ya data ini. Jadi bisa jadi bukan siswanya yang salah murni begitu. Tapi ada sesuatu yang salah dari metode cara kita, dari materinya terlalu berat, pembentukannya karakter orang-orang ini kan beda-beda. Jangan-jangan misalnya nilai ini kan kasus matematika Pak misalnya. Kasus ini matematika dulu. Yang lain nanti kita ini ya samakan. Bisa jadi dia latar belakang matematika memang lemah dari sananya. Lalu kita paksakan pokoknya ya. Kalau sudah pokoknya berarti selesai dah. Repot ya. Iya. Pokoknya beringin. Iya pokoknya. Kalau sudah pokoknya berarti selesai itu. Apalagi ini kan wajar. Ini real begini Bu. Ini kan wajar sebenarnya. Kita kenapa merah semua? Karena wajar. Oh kita tidak pernah diajari. Tiba-tiba tes kan? Nah, itu jadi jangan kecewa Bapak Ibu. Yang begini nih yang salah. Harusnya kita dikasih treatment. Ya, ini bukan contoh. Salah Bunda mengandung ya. Ya, betul. Yang penting ini kan kita samakan persepsi ya Bapak Ibu ya. Ini bagian dari evaluasi bahwa bagian dari pekerjaan kita juga nih. Kalau ingin orang masuk ke tempat kita, lalu ada tes sharing masuk, ya jangan langsung dites. Paling tidak disampaikan. Ini loh yang nanti kan akan kita tes. Eskisnya dikasih. Lalu pemahamannya apa, baru kita tes. Jangan dikerjain kayak CPNS begitu. CPNS saja ada kisi-kisinya. Mungkin mohon maaf Pak Ode, ini dari sini nampak bahwa kita harusnya kita mendapat materi awal seperti tadi dikatakan Pak Ode. Jadi kita mempelajari persiapan-persiapan apa yang harus kita masuk, baru kita masuk ke materi seperti ini. Sehingga yang zona merah ini dia berkurang. Betul. Walaupun nanti jawabannya itu tidak terlalu mengena karena kecepatan. Ada kita yang tua, ada yang muda dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, Pak, mungkin juga pada saat kita masuk link itu agak terlambat sehingga mempengaruhi itu. Jadi kalau bisa, Pak, materi dari awal hari pertama dan sebagainya itu yang sudah di YouTube kan itu kalau bisa dinaikkan ke admin. Jadi kita bisa copy untuk kita pelajari kembali mempersiapkan kita punya pekerjaan PR itu. Saya kira itu. Mantap sekali. Mantap. Ini kayak ibu guru ya? Iya dong, nenek guru. Oke. Apa banget ini? Mantap. Sepakat ya Bapak Ibu ya, kira-kira gambarannya yang kita bahas begitu secara internal. Ini yang kita maksud evaluasi pembelajaran dulu, belum evaluasi program, belum evaluasi manajemennya. Karena di bagian manajemen Bapak Ibu, maksud izinkan saya bicara. Oke. Yang akan mengevaluasi ini adalah selanjutnya di pihak manajemen, di pihak owner LKP, di pihak pimpinan, bahwa ketika laporan atau laporan hasil belajar siswa dituangkan ke dalam hasil akhir pembelajaran, kalau di sekolah namanya rapot ya, dan akan berujung kepada misalnya kalau ada itu diterbitkan ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya. Ini disepakati dulu, kita punya program namanya passing grade kita di tempat kita itu berapa sih? Dan harus ditetapkan seperti di sekolah, misalnya mata kursus model make up itu punya passing grade-nya bagaimana? Sehingga tidak ada perdebatan, misalnya dia harus melewati ketuntasan minimum misalnya, atau passing grade berapa, dia lulus itu di level berapa.
di angka keberapa. Kalau dia lulus dan tidak lulus sudah menjadi keputusan, maka data ini belum final, Bapak Ibu. Data yang disajikan ketika ujian ini tidak final. Harus ada langkah selanjutnya untuk misalnya dia harus remedial, ujian lagi, atau diberi penguatan lagi untuk kemudian ujian lagi, hingga kita bisa menerbitkan sebuah hasil yang kita kenal dengan sertifikat itu. Nah, itu tentunya ada di level manajemen ya, di level pengambil kebijakan internal. Halo Mas Solis, dengar suaranya? Saya Iya, jelas. Tidak gerak soalnya. Ya, Oke, dengan demikian sebenarnya di akhir ini juga saya perkenalkan bagaimana kita bersikap di pihak manajemen yang menerbitkan sertifikat, Bapak Ibu. Maka izin Pak Warno, kita sudahi diskusi ini, nanti kita diskusi lagi. Saya ingin memberikan pengetahuan standar saja ke teman-teman bagaimana cara menerbitkan atau standar protapnya menerbitkan sertifikat ya. Input. Minta izin, biar saya kendalikan aja dari sini, Pak Warno. Nanti kita diskusi lagi, Pak Warno. Oke. Datanya biar aja, nanti saya balik lagi ke Bapak yang punya data tadi. Oke, saya ambil alih Pak ya, sebentar. Oke, saya balik dulu. Mudah-mudahan muncul di sana. Lagi proses loading, oke. Iya. Oke, Bapak Ibu, di pihak manajemen itu kan harus menerbitkan sebuah award, penghargaan, entah piagam, entah sertifikat, entah laporan yang nanti diatur secara spesifik. Saya menerjemahkan kemarin hanya sertifikat, tapi ternyata di beberapa LKP itu seperti buku, ada buku laporan tersendiri kayak rapot ya, yang ada nanti ijazahnya juga, ada transkrip nilainya, ada seperti laporan begitu, laporan kemajuan hasil belajar misalnya. Bahkan ada yang per sesi ya. Itu tentu diserahkan ke masing-masing. Tetapi saya sandarkan saja bahwa kalaupun itu LKP berhak menerbitkan sertifikat yang diakui atau terakreditasi, beberapa prinsip itu harus terlayani. Misalnya, Bapak Ibu harus mencantumkan di sertifikat itu, di era digital ini tidak mesti sertifikat cetak seperti ijazah yang dicetak lalu dipajang itu. Jadi kita sudah mulai berpikir bagaimana menerbitkan sertifikat digital, Bapak Ibu. Gitu. Saya lihat di belakangnya Ibu Evelyn, sertifikat itu ya di belakangnya Ibu Evelyn. Sekarang kita sebenarnya bisa atau membuat pilihan untuk menerbitkan sertifikat secara digital. Nah, sertifikat digital ini nanti kita diskusi lagi kesepakatan dan kesepahaman itu seperti apa. Karena sebenarnya sah-sah saja untuk menghindari dari perdebatan bahwa sertifikat itu asli dan tidak asli gitu. Kan ada yang kalau tidak asli tidak saya pegang itu berarti sepertinya bisa digandakan, bisa dipalsukan. Nah, untuk sampai ke tingkat sertifikat ini kita harus punya pengaman atau security yang tersendiri sehingga tidak mengandalkan cetak atau istilah kita stempel basah ya, tanda tangan asli, stempel basah dan lain sebagainya. Itu yang saya ingin kenalkan ke Bapak Ibu. Jadi pengetahuan awal kita dulu pernah ingat di pertemuan kedua, ketiga kita ada namanya QR code ya. QR code itu nanti kita akan pakai untuk mengamankan sertifikatnya. Nah, sekarang bagaimana cara sertifikat? Ada beberapa situs Bapak Ibu, kalau bisa dibuka di situ, seperti canva.com ya, yang menyediakan label sertifikat, tapi tentunya itu berbayar. Ada yang free-nya. Free-nya nanti dicoba saja, karena nanti saya tidak pakai yang itu, tapi kita pakai yang sederhana saja. Misalnya kita cari, sama seperti kita cari flyer itu,
Misalnya buka cari di Google. Nah ini, free template sertifikat ya. Tentunya ada banyak aplikasi itu yang bisa kita pakai untuk sertifikat. Tapi ini salah satu cara yang mudah Bapak Ibu biar tidak repot gitu. Tentu di pihak manajemen kalau dia ingin menerbitkan sertifikat jenis baru, dia datang ke internet seperti ini, lalu dia pilih di Google, pilih template ya, untuk melihat contoh-contohnya sangat banyak sekali, tergantung bidang dan kekhasan, ciri khas dari LPTK masing-masing ya, jadi tidak harus ganti-ganti warna juga, terserah seperti apa. Tapi cara carinya itu gampang, tinggal cari aja free template sertifikat, itu muncul semua. Nanti di bagian ini carinya image itu atau gambar. Kita biasa cari seperti itu ya, bukan barang yang terlalu sulit lagi sekarang. Tetapi ini saya pilih contoh satu sertifikat yang kira-kira bisa jadi contoh saja lah. Ini saya tampilkan sertifikat untuk contoh di bar kanan ini, lihat. Ini seperti ini. Nah, terserah nanti logo Bapak Ibu seperti apa. Yang ingin saya terangkan sebenarnya begini. Ada nama sertifikatnya, nanti dilengkapi dengan nomor sertifikat. Kemudian ada nama gelar tidak menjadi masalah Bapak Ibu ya. Gelar itu tidak menjadi masalah, yang penting nama asli sesuai KTP. Kemudian penghargaan ini diberikan dalam rangka apa? Oke, penghargaan ini diberikan dalam rangka misalnya mengikuti diklat dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk keadaan yang sekarang itu harus mencantumkan jam pelatihan, Bapak Ibu. Jangan lupa mencantumkan jam pelatihan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau mengikuti diklat sejak bulan berapa sampai bulan berapa. Ya, harus ada waktunya, ada dicantumkan waktu. Masalah tanda tangan pimpinan dan penyelenggara itu tentunya diserahkan ke khasan masing-masing. Mau stempel tanda tangan asli atau tanda tangan digital sebenarnya dibolehkan saja. Kenapa dokumen sertifikat boleh dengan tanda tangan digital, Bu? Buktinya apa? SIM KTP kita kan tanda tangan digital juga. Nah, nanti bagaimana pengamanannya? Kita lampirkan dengan QR code. Nah, saya cerita QR code ini kemarin kita sudah praktikan singkat mungkin. QR code ini kalau kita ingin mengecek apakah asli atau tidak, itu kita tinggal scan aja, lalu dia akan mengarahkan kepada link di satu halaman website kita. Misalnya LPK kita punya satu website yang form resmi, kemudian dia terhubung, sehingga ketika kita scan, dia akan terhubung, oh ini benar, ini lulusan angkatan ini, namanya ini. Dia seperti kolektif begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menampilkan seperti itu? Tentu satu saat nanti LPK Bapak Ibu, lembaga kursus Bapak Ibu harus punya standar ya, yang distandarkan itu harus punya website mini lah. Atau misalnya punya laman di internet seperti Google Form lah. Yang bisa kita klik QR code-nya, itu bisa terhubung resmi. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana tingkat keamanannya? Kalau cuman Google Form, mungkin bisa digandakan atau diakali orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Karena G-Form atau Google Form itu mungkin bisa digandakan atau dibikin palsunya sama orang tertentu, lalu dia mengakui scan, kemudian dia bikin hal yang sama. Tapi kalau untuk sebuah website, portal website dengan nama domain www.lembagakursusbapakIbu.com, saya yakin itu tidak bisa dipalsu, karena domain itu hanya satu, tidak bisa 2, 3, dan lain sebagainya. Sehingga kita, misalnya untuk pengamanan, ini kita sharing aja ya, nanti ke depan, di-scan, kemudian bisa pindah ke halaman yang menerangkan bahwa nama-nama ini benar, angkatan sekian, materi diklatnya apa, dan lain sebagainya. Pasti itu bisa dicek, sehingga di sertifikat ini bukan cuma nama saja,
tetapi bisa di-scan QR code-nya. Nanti di bagian belakang, itu pilihan Bapak Ibu. Kan ada 2 lembar biasanya. Ada yang terbitkan 1, ada yang terpisah. Antara transkrip nilai dan sertifikat saja. Atau dibolak-balik. Misalnya di bagian belakang itu harus menentukan jam pelatihan dan nama-nama mata pelatihan yang diikuti. Sehingga di situ realnya bahwa durasinya itu misalnya ya siap. Gimana Pak? Oh, terpijit mungkin Pak. Lanjut Tertutup Pak ya? Ode. Lanjut ya? Iya. Oh iya. Masih ada waktu ya? Saya praktikan cepat aja Pak. Iya, langsung aja Pak Ode. Misalnya begini. Ini tentu yang teman-teman expert. Ini saya dapat template yang kosong Bapak Ibu ya. Saya ambil, klik begini, saya pindah ke PowerPoint misalnya. PPT saya keluar Pak ya? PowerPoint. Belum Pak Ode. Belum. Belum ya? Ini berarti saya harus pindah sebentar. Agak cepat aja. Saya harus pindah ke... Sudah diizinkan share Mas ya? Belum? Boleh, udah langsung. Oke. Ini sebentar. Bapak Ibu boleh mengikutinya di situ biar karena ini ada praktik bagaimana caranya menghubungkan antara QR code dan laman di sertifikat ya. Jadi yang saya akan bikin ini sebuah sampel aja, sebuah contoh sertifikat yang bisa dibikin di aplikasi apa aja. Teman-teman yang cukup terlatih sebenarnya bisa pakai Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Tapi ini untuk sampel contoh saja, supaya bisa mengikuti lebih cepat aja. Oke, ini ada beberapa presentasi. Saya bukanya mau tampilkan sertifikat itu di sini ya. Mudah-mudahan bisa, ini dia terlalu lambat. Oke, ini seperti ini saja. Ini contoh Bapak Ibu ya, kita cari yang kosong dan tidak punya orang lain sehingga kita juga tidak terkena hak cipta ya. Kita bisa edit saja Bu, kalau yang sederhana, pelatihan yang sederhana kita bisa edit pakai PowerPoint, bisa pakai bisa gunakan Word ya, atau ada aplikasi online itu sangat banyak sekali. Misalnya ini sertifikatnya, kemudian kita bisa nulis dengan nama. Saya tulis misalnya minta izin Pak Warno, saya pakai nama Pak Warno ini. Misalnya Pak Warno. Saya pakai misalnya ini harus ada keterangan, beberapa keterangan untuk mendukung ini. Misalnya saya contoh saja. Ini tentu tulisannya nanti beda-beda ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Dan sebenarnya yang seperti ini kalau teman-teman berlatih tidak harus pakai Photoshop. Sebagai sertifikat diberikan kepada Pak Warno sebagai peserta dalam diklat Akademi Gradasi misalnya, yang diselenggarakan dari tanggal misalnya sampai dengan tanggal 18 April 2020 ini misalnya saja. Kita bisa sesuaikan, tapi kalimat-kalimat ini kira-kira ada
Ini misalnya seperti ini saja. Boleh pakai ini, tentu nanti dibuat serapi mungkin Pak ya. Di slide yang kedua kita bisa misalnya pakai nama yang sama. Nah, di sini boleh pakai nama yang sama, tapi kita misalnya menggunakan beberapa kolomnya 5, misalnya barisnya itu 3 lah. Barisnya 5, kolomnya itu 3 aja. Oke, misalnya seperti ini. Nomor materi pelatihan, kemudian jam pelajaran atau SKS boleh ya, diserahkan. Saya ingin memberikan beberapa pilihan saja kepada teman-teman yang baru mulai. Nanti tentu tidak seperti ini tampilannya di Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu boleh menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain. Saya ingin pilihan di sini ada yang pertama, untuk mengedit yang kayak begini tidak perlu aplikasi yang cukup mahal Bapak Ibu. Dibiasakan yang paling sederhana saja. Tentu ini tidak jadi sertifikat andalan di Bapak Ibu ya, tentu harus dibikin sebagus mungkin untuk template. Karena kalau Bapak Ibu nanti masuk ke TOT-nya, ada database yang kita siapkan berupa template sertifikat yang sudah jadi. Tentu ini ada logo dari lembaga Bapak Ibu, kemudian yang kita masukkan itu adalah sebuah template lagi untuk sebagai pengamanan. Pengamanan ini, misalnya ini contoh ya, ini contoh. Misalnya ini sertifikatnya, misalnya. Dan kita akan kasih barcode-nya terserah secara artistik di mana, kiri atau kanan. Ini disinilah yang akan kita scan, nanti akan masuk merujuk kepada pengumuman yang resmi di laman website secara digital. Oke, itu yang saya inginkan. Satu lagi, ini yang belum, atribut yang belum dilengkapi adalah bagaimana melampirkan nomor sertifikat. Terserah nanti ini dimasukkan di mana. Misalnya nomor 23, misalnya yang seperti ini, kemudian April 2020. Nah, ini yang nanti diatur, yang jelas ingin kami sampaikan, saya juga rekomendasi ke Bapak Ibu, sertifikat seperti ini harus ada lembaga, logo lembaga Bapak Ibu, nomor, kemudian nama diberikan kepada siapa, dalam kegiatan apa. Yang paling utama saya ingin bilang itu yang ini, untuk membuktikan bahwa benar-benar penyelenggaranya siapa. Karena di era digital ini kita tidak lagi mengandalkan misalnya cetak kertas. Itu sebenarnya tujuan. Itu Pak Holis, Mas Solis, mungkin yang ingin saya gambarkan. Dan tentang ini nilai nanti ya. Ya. Barcode-nya itu nanti diciptakan dengan apa? Dengan lembaga kita atau gimana? Ini. Barcode ini berisi tentang nama kolektif, Pak. Kolektif dari hasil diklat, sebuah diklat itu. Misalnya satu kelas kita yang meluluskan berapa orang. Mereka itu akan ditampilkan lamannya secara publik, secara kolektif ke halaman portal resmi kita. Entah kalau Bapak Ibu belum aman, ya tampilkan saja di Google Form yang kayak kemarin. Kemarin kita sempat ya, kalau di kelas ini, kita ke Google Form, lalu kita bisa scan dan masukkan, bisa ada buktinya bahwa oh iya benar ini yang kita scan ini masuk ke Google Form. Tapi kalau misalnya tingkatan yang lebih bagus lagi, sebenarnya siapkan website lembaga kita kan ada, disiapkan satu misalnya angkatan-angkatan gitu. Ini lulusan tahun berapa, ini lulusan tahun berapa. Sehingga kalau di scan dia nanti masuk linknya di situ di halaman, di page-nya. Benar. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya bingung Bapak Ibu, sebenarnya cuma diskusi aja dengan bagian admin. Cuman ini yang suguhan di era digital sekarang, pengamanannya tidak mengandalkan tanda tangan basah, tidak nama dan lain sebagainya, tapi ini quick response code ini yang
bisa memvalidasi kita, sama juga dengan terbitan-terbitan di ijazah nasional sekarang ya, sudah pakai QR scanner, untuk membuktikan bahwa ini bisa ditelusuri jejaknya tidak. Boleh. Oke, itu yang menjadi pilihan. Entah nanti sepakat di sana itu seperti apa. Yang jelas, kalau misalnya begini pertanyaan, Pak, apa lembar kedua boleh juga dipakai untuk QR code? Boleh kalau misalnya dibutuhkan. Gitu. Lembar kedua berisi apa? Misalnya di sini berisi tentang misalnya nama yang di depan sini tidak sama. Nama di belakang sini juga mungkin dibedakan dengan pelaksana segala macam. Nah, boleh ditelusuri, ditambahilah misalnya untuk tingkat keamanan atau apa, boleh. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Nanti kita ke diskusi saja. Silakan. Boleh tanya, Pak. Sebentar, Bapak dan Ibu. Ini karena Boleh kan tanya. sebentar, Bapak dan Ibu. Ini kan kegiatan yang terakhir, nanti ada acara penutupan dari Pak Ketum kita. Jadi untuk pertanyaan yang tidak tertampung pada kesempatan kali ini nanti akan, insya Allah akan kita lanjut di melalui WA gitu kan. Jadi karena masih ada mungkin sekitar 5 atau 10 menit lagi, kami batasi cuman dua pertanyaan ya Pak Ode, yang dari chat 1, yang dari partisipan 1. Di sini yang dari partisipan kami persilahkan kepada Bapak Yaya ya. Kami persilahkan Pak Yaya. Oke, supaya nggak bosan, saya terkait Bapak Moderator, Pak Khalis dan Pak Haji, menyambung apa yang disampaikan tadi terkait barcode untuk sertifikat. Apa tidak sebaiknya barcode sertifikat itu yang akan kita tampilkan ke website ataupun blog ataupun apapun, itu bentuk tulisan sertifikat, bukan kan masih belum mendaftar mereka. Gimana Pak? Diulang Pak. Jadi menurut saya apa nggak sebaiknya barcode di sertifikat itu untuk, kan kita belum mendapatkan mitra dengan prakerja, pemilik prakerja, supaya menarik barcode itu dalam bentuk sertifikat kosong, maksudnya nanti seperti ini loh sertifikatnya. Gitu. Bagaimana caranya itu? Sederhananya. Oke, saya buka ruang diskusi sebentar ya dengan Bapak. Pak siapa yang bertanya, Pak? Yaya. Pak Yaya ya. Oke, Pak Yaya. Selama ini pelatihannya siapa yang menerbitkan sertifikat dalam satu dalam satu jurusan, atau siapa yang menerbitkan sertifikat kalau ada pelatihan? Kami dari lembaga kursus pelatihan ini. Kemudian lembaga ya? Kalau bersama dengan Naker, kita beri logo Naker. Kalau dengan Dinas Pendidikan, Kemendikbud, kita beri logo Kemendikbud. Kalau kita private, ya tanpa logo dari lembaga terkait, dengan kita aja yang mengeluarkan. Nah, itu sebenarnya Pak, itu untuk urusan Naker tuh spesifik lagi Pak, lain lagi Pak. Yang saya maksud sertifikat yang itu, yang diterbitkan itu. Karena pertama, bisa dilacak secara digital. Kan saya bisa membuat sertifikat yang sama atas pengakuan Bapak bahwa ada lembaga ini A, B, C, D. Saya bisa mengaku dari lembaga Bapak dan saya bisa tunjukkan ke orang-orang sini saya lulus dari lembaga Bapak. Cara mengeceknya bagaimana? Itu maksudnya. Sehingga kita bisa yakinkan orang yang mengecek bahwa saya lulus dari tempat ini. Dan tidak ada salah sebenarnya kalau Bapak berinovasi untuk menambahkan fasilitas QR code, Pak. Teman-teman kemarin protes ke saya, itu bukan barcode katanya, itu namanya QR code. Ya, QR. Kalau barcode yang panjang ya. Bar ya. Jadi ini sebenarnya simple dan saran terbaru ke teman-teman saja. Kalau sudah jalan ya tidak apa-apa, tapi ya mau dipikirkan ke depan seperti itu maksudnya. Gimana Pak Yaya? Udah di Terima kasih. Bisa, Pak. Oke. Pak, saya lagi. Tanya Pak. Bapak dan Ibu, tanya Pak Khalis dari Padang, Ita. Bu, ini kan sebentar ya.
Sebentar ya Bapak Ibu, karena ini emang ini kegiatan terakhir dan waktunya terbatas, jadi kita bagi pertanyaannya yang di partisipan yang mengangkat atau mengangkat tangan di sini, raise hand satu, kemudian yang di chat ada satu. Jadi kita ambil ini ada Ibu Elisjawati. Bagaimana bukan ini ya, maksudnya ada yang menanyakan batas QR code gitu batas untuk QR code itu berapa lama gitu Pak Odi. Silakan Pak Odi. OT akan saya jelaskan bagaimana membuat QR code itu lebih lama ya. Jadi lebih panjang durasinya, karena yang kita praktikkan kemarin yang temporer, yang tidak tahan lama karena ada kreasi segala macam. Mereka itu berbisnis di bagian QR code, jadi bisa diwarnai, bisa dikasih logo dan sebagainya. Tapi kalau Bapak belajar mandiri, banyak fiturnya di internet ya. Bagaimana caranya bikinnya di Excel, itu sangat mudah. Cuman itu hitam putih gitu aja, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Ada QR code, banyak modulnya di internet. Tetapi kalau misalnya Ibu bertahan di setelah ini, kalau minggu lagi yang kelas kita yang lebih lanjutan, saya akan terangkan bagaimana caranya lebih membuat QR code itu secara cepat dan bisa tahan lama lah. Ya, karena butuh praktik waktu kita. Ya. Iya. Oke. Atau Japri saja boleh Bapak Ibu, nanti saya jelaskan. Iya, ya. Nanti Japri ya Bapak dan Ibu. Ini karena keterbatasan waktu dan Pak Ketum kita juga nanti akan memberikan sambutan sebagai penutup. Mungkin sebelum ke Pak Ketum, Pak Ode mau ada apa yang disampaikan secara untuk closingnya, Pak Ode silakan. Ya, saya menutup dengan Bapak Ibu. Pertama-tama saya minta maaf ini, saya banyak salah sepertinya. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena sepertinya saya lebih menggurui Bapak Ibu yang sudah lama terjun di dunia bisnis jasa ini ya. Yang kedua, jangan bosan-bosan Bapak Ibu selalu bertanya, berkolaborasi dengan teman-teman, lalu jangan berhenti belajar, itu aja. Oke, makasih Pak Ode dan Bapak dan Ibu. Nanti yang belum tertampung Japri aja ya Pak Ode, termasuk mungkin kalau nggak terjawab sama Pak Ode bisa langsung ke saya atau mungkin dengan tim yang lain, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, karena ini pertemuan yang terakhir, waktu di awal dibuka oleh Bapak Ketum kita, dan pada saat ini Pak Ketum sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Pak Ketum, Bapak Asep, kami persilahkan Pak Asep dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gradasi yang telah mensukseskan pelatihan ini. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah mereka dan PKP ini sekarang beberapa ancaman, sadar atau tidak sadar, sekarang yang mendapatkan kartu prakerja adalah 8 platform. Yang baru 2 tahun kemarin lahir, tapi sudah menguasai triliunan uang karena dipercayakan. Itu karena dia mampu menjadi ahli dalam teknologi, ahli dalam menguasai informasi. Nah, Bapak Ibu ini kalau tidak mengikuti zaman, ini perlahan-lahan kita akan mati tenggelam. Supaya kita tidak termasuk dalam wilayah itu, kita harus bekerja keras. Bagaimana kita mampu menguasai dan bisa menjadi penyelenggara pelatihan online. Siapa yang mengatakan Ibu ahli dan Bapak ahli itu adalah pelatihan yang teman-teman gradasi, Pak Ode atau teman-teman yang lain, setelah itu melakukan tatap muka nanti kalau sudah beres kompet atau mengulang kembali dalam. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman menjadi trainer.
Jadi kita harus menyelenggarakan tender of tender buat di daerahnya masing-masing. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena dari 600 LPK dan LKP yang saya ajukan ke Menko, gagal semuanya karena teman-teman tidak punya website yang ada napasnya pelatihan online. Websitenya hanya promosi. Nah, saya berharap Pak Ode ini bagaimana mengajarkan teman-teman wajah website yang websitenya itu adalah mencerminkan pelatihan online. Selanjutnya, saya mengharap bantuan Pak Holis, teknis pembayaran teman-teman untuk pembayaran sertifikat, ini Pak Holis, jadi nanti teman-teman melampirkan bukti transfer ke Pak Holis dan nama yang akan dicantumkan di sertifikat. Kenapa? Teman-teman harus melaporkan kalau sudah punya sertifikat ke 081 222 81 40 40. Kenapa? Karena teman-teman akan saya bina terus bagaimana mendapatkan fasilitas-fasilitas. Pertama, fasilitas yang lainnya. Dua, bagaimana teman-teman mengikuti TOT, mengikuti pelatihan BNSP. Nanti diusahakan teman-teman yang ikut sekarang itu bagaimana ikut pelatihan atau uji sertifikasi tentang pelatihan online ini. Karena saya sudah bicara dengan pihak BNSP, oke Pak Asep, nanti setelah konfit kita adakan tentang bagaimana teman-teman ini tersertifikasi BNSP tentang pelatihan online. Ini kan cukup menggembirakan. Barulah dinyatakan bahwa ibu itu ahli atau bisa. Walaupun misalkan ibu ahli bisa, tetapi tidak ada yang menyatakan ibu ahli itu adalah nanti sebuah sertifikat yang akan kita keluarkan buat diakui oleh BNSP. Jadi sertifikat ini terserah Bapak Ibu, karena di sana itu akan mencantumkan 5 jam pelajaran, 1 hari 2 jam, itu ada jamnya, dan 50 jam praktek yang Bapak Ibu lakukan di rumah masing-masing. Jadi ada 60 jam mata pelajaran. Selanjutnya ada nilai. Nilainya itu dicantumkan di luar. Makanya selesaikan tugasnya itu. Jadi ada 3 kriteria. 1 adalah absensi. 2, 3 mentransfer biaya sertifikat. Di mana nanti sertifikatnya akan diluncurkan oleh Pak Holis atau oleh admin kepada ibu masing-masing yang sudah mengirimkan transfer. Semuanya dikoordinir oleh Gradasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Gradasi atas partisipasi kerjasama yang baik. Mudah-mudahan berlanjut terus. Kami, walaupun sudah berumur, tetap semangat. Gradasi membimbing kami karena saya akui bahwa teman-teman Gradasi lebih maju, lebih memahami tentang media online ini. Terima kasih kepada sahabat semua di seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat berjuang, bekerja, dan kita akan terus berbuat, berkarya, ya. Dan nanti Bapak Ibu akan kita undang lagi dalam event-event selanjutnya. Terima kasih. Salam buat semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada koordinator Bunda Iin, Bunda Luki, Bunda Ita, terus lagi Bunda Olga, dan bunda-bunda yang lainnya semua, ya. Semangat terus dalam mengkoordinir koordinator grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Ya. Mohon izin Pak Ketum. Oke, Bapak dan Ibu, mohon izin karena mungkin tadi dari pengurus DPP Gradasi di room Zoom ini mungkin ada kendala, jadi sudah hadir di tengah-tengah kita juga mewakili DPP Gradasi. Dalam kali ini, kesempatan ini diwakili oleh Bapak Junaidi Eskom yang akan menyampaikan beberapa kata sambutan mewakili DPP. Mohon izin ya Pak Ketum, silahkan Pak Junaidi, kami persilahkan mewakili DPP Gradasi.
Baik, terima kasih Mas Solis. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat malam di daerah Indonesia Timur. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP HIPKI, Bapak Asep, Bapak narasumber Pak Ode, kemudian Mas Solis selaku host, dan teman-teman pimpinan atau direktur lembaga kursus dan pelatihan yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah proses pembelajaran kita dari hari Rabu ya Mas Solis ya? Dari hari Rabu, ya. Dari hari Rabu sampai hari Minggu ini kita sama-sama memantau, alhamdulillah antusias sekali, walaupun Bapak Ibu senior-senior saya ini di bidang kursus dan pelatihan, alhamdulillah hari ini kita sudah hari terakhir, mudah-mudahan pembelajaran yang dilaksanakan hari ini dan didampingi oleh teman-teman akademi gradasi sangat bermanfaat buat Bapak Ibu, dan segera action Bapak Ibu di lembaganya untuk dikurasi oleh tim PMO yang hari ini website kita ini menurut saya website hanya sekedar banner yang tadinya ditempel di lembaga kita, ditempel di komputer ya, jadi tidak ada learning management sistemnya yang akhirnya nantinya akan ditolak oleh PMO. Untuk ke depan Bapak Ibu jangan merasa aduh ini harus belajar lagi. Jadi tidak hanya di kartu prakerja saja, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum HIPKI Bapak Asep. Jadi kita tetap semangat Bapak Ibu. Tadinya tidak menyangka ada wabah COVID yang sementara ini kita jalani selalu offline ya Bapak Ibu untuk tatap muka, tapi hari ini mau tidak mau kursus dan pelatihan harus berbenah. Walaupun saya melihat Bapak Ibu sudah sepuh-sepuh ya, tapi tetap semangatnya seperti anak muda. Semangat. Jangan mau, iya Bu, jangan mau kalah dengan yang muda-muda. Sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat belajar untuk mengikuti proses-proses selanjutnya, kemudian proses-proses yang dilakukan oleh PMO selalu kita ikuti, mudah-mudahan ke depan lebih sukses lagi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga masih ada program-program, itu juga online ya Bapak Ibu, mau tidak mau dilaksanakan secara online, karena untuk sementara tidak bisa tatap muka atau offline. Itu saja sambutan saya mewakili dari DPP Gradasi, Ketua Umum Bang Oni, dan saya sendiri Sekretaris DPP Mas Jun, mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah selama ini mengikuti program pelatihan kursus atau tata kelola pembelajaran kelas daring kerjasama antara DPP HIPKI dan DPP Gradasi, Akademi Gradasi. Terima kasih semuanya. HIPKI Jaya Jaya, salam gradasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Junaidi Eskom sampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tugas tetap kami tunggu ya Bu ya, sampai hari Senin malam lah ya Bu ya, karena tugas itu sebenarnya bukan untuk membebani Bapak dan Ibu, tapi kita biar kita terbiasa membuat materi, menggunakan aplikasi, biar nanti ke depannya apa yang kita laksanakan ini bisa diterapkan dan bisa
kembangkan di lembaga Bapak dan Ibu sekalian. Begitu ya. Jadi dari saya selama memandu ini banyak kekurangan dan kesalahan. Pada senior-senior mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kedepannya insya Allah untuk tanya jawab akan tetap kami layani. Jadi kalau umpamanya nggak sama Pak Ode, mungkin sama saya ataupun tim yang lain, tapi mohon bersabar karena sekali masuk bisa kadang sampai 10 pesan gitu ya Bapak dan Ibu. Karena mohon maaf. Dan untuk selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan untuk belajar yang lebih lanjut, yang lebih expert, nanti bisa berkomunikasi dengan tim kami untuk TOT-nya ya Bapak dan Ibu nanti dari grup gitu ya. Diinformasikan di grup ya Pak. Siap Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf selama 5 hari ini mungkin saya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Hifki Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak dan Ibu, makasih ya. Sukses buat Hifki, buat gradasi. Terima kasih. Ya, tutup ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bapak dan Ibu di lain kesempatan. Ya. Dadah. Terima kasih Akademi. Sampai jumpa semuanya.